Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melania Ramadhani, BP 180179. Di sini saya akan mempresentasikan tugas minggu lalu, yaitu mencari sebuah jurnal tentang sistem informasi. Di sini saya sudah mendapatkan satu jurnal tentang sistem informasi yang berjudul Implementasi Pengembangan Sistem Media Pembelajaran Pengenalan Komputer, Program Studi Sistem Informasi Universitas PGRI Madiun. Perkembangan teknologi pendidikan berkembang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan adanya tren pendidikan yang mengarah pada teknologi pembelajaran berbasis online, mobile, dan multimedia. Universitas PGRI Madiun merupakan perguruan tinggi swasta yang diresmikan pada tanggal 3 Januari 2017 dan memiliki 6 program studi baru, salah satunya Sistem Informasi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diperkenalkan mengenai pengenalan teknologi komputer. Demi mendukung tercapainya lingkungan pendidikan berbasis teknologi, maka dibuatlah media pembelajaran pengenalan komputer bagi pemula yang diperuntukkan bagi mahasiswa baru, program studi sistem informasi. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Media pembelajaran juga memungkinkan peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa bergantung kepada pendidik. Media pembelajaran, keberadaannya dianggap penting karena berfungsi sebagai penjembatan antara peserta didik dan pendidik. Selain itu, media pembelajaran memiliki kelebihan, salah satunya mampu memberikan motivasi bagi peserta didik. Dengan adanya pembelajaran pengenalan komputer, dapat membantu proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Di sini ada metode penelitiannya. Yang pertama ada kerangka kerja penelitian, yaitu berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penelitian agar kegiatan penelitian dapat berjalan secara terstruktur dan sistematis. Di sini ada gambar kerangka kerja penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua literatur, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengembangan sistem, yang kelima pengujian sistem, dan yang terakhir adalah hasil. Dari gambar di atas, kerangka kerja penelitian, di mana tahapan awal dari penelitian terdiri dari kegiatan identifikasi masalah yang dilanjutkan dengan studi literatur mengenai permasalahan yang akan dibahas. Pada tahap selanjutnya, diperlukan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara observasi dan wawancara untuk mengetahui kebutuhan pengguna terkait sistem yang akan dibuat. Pada tahapan pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan model waterfall, dan langkah terakhir untuk pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan penyebaran kuesioner ke beberapa responden. Lalu yang kedua ada metode pengembangan sistem. Di sini ada analisis kebutuhan, ada desain sistem, implementasi dan pengujian sistem, dan maintenance perawatan. Ini adalah gambar dari pengembangan software dalam model waterfall. Pada gambar di atas merupakan pengembangan sistem model waterfall. Metode pengembangan sistem ini memiliki kelebihan, yaitu lebih struktur dan fleksibel terhadap perubahan. Selain itu, kelebihan model waterfall lebih mudah dalam mengaplikasikan. Kebutuhan sistem dapat didefinisikan secara utuh dan benar di awal proyek. Lalu ada hasil dan pembahasan. Di sini ada analisis kebutuhan. Yang pertama ada media pembelajaran yang diberikan penjelasan mengenai definisi komputer dan sejarah komputer. Lalu yang kedua, media pembelajaran yang diberikan penjelasan mengenai arsitektur dan perangkat komputer, berupa perangkat eksternal dan internal yang ada pada komputer. Lalu yang ketiga, media pembelajaran yang diberikan memiliki fitur uji pemahaman untuk menguji pemahaman pengguna terkait komputer. Lalu di sini ada use case diagram, yaitu berdasarkan hasil analisa kebutuhan sistem di atas, maka diperlukan pembuatan use case diagram yang berfungsi untuk mempermudah penggambaran alur maupun instruksi dari sebuah sistem. Ini adalah contoh gambar use case diagram media pembelajaran. Ini ada pengguna, melihat halaman awal, melihat halaman author, melihat halaman menu, lalu ada cabang-cabangnya. Dan ini halaman tentang CPU juga ada cabang-cabangnya. Diagram use case sendiri merupakan sebuah diagram yang menggambarkan metode atau fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh sistem. Hasil implementasi sistem ada ini.
Tahap ini merupakan pengaplikasian hasil rancangan, desain interface, dan sistem menjadi sebuah aplikasi. Dari hasil analisa kebutuhan sistem dan perancangan sistem, maka dibuatlah implementasi dari model media pembelajaran berbasis desktop dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash CS6, dan ini hasil-hasilnya. Pada gambar ini itu halaman awal, ini halaman menu. Pada halaman awal berisikan tombol menu masuk menu, dan tombol menu author. Dan pada gambar halaman menu berisikan gambar dari seperangkat komputer di mana terdapat menu, keyboard, monitor, dan dalam bentuk grafis vektor. Lalu berikutnya ada halaman menu CPU dan halaman menu printer. Dalam halaman menu CPU, pengenalan tentang CPU di mana di dalamnya terdapat menu seperti motherboard, prosesor, RAM, dan sebagainya. Dan pada halaman menu printer terdapat informasi mengenai perangkat printer. Lalu selanjutnya ada halaman mouse dan halaman sejarah. Pada halaman mouse berupa informasi mengenai mouse dan fungsinya. Lalu pada halaman sejarah komputer berisikan informasi mengenai sejarah komputer dalam bentuk video edukasi. Lalu ada halaman author dan halaman evaluasi. Pada halaman author berisikan informasi tim dari perancang aplikasi tersebut. Dan pada halaman evaluasi merupakan salah satu contoh evaluasi yang ditunjukkan untuk pengguna dalam bentuk pilihan ganda. Lalu di sini ada halaman respon benar dan halaman respon salah. Halaman respon benar merupakan respon ketika menjawab soal evaluasi dengan benar. Begitu juga sebaliknya dengan halaman respon salah. Lalu ini ada pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan dengan melakukan demo program yang ditindaklanjuti dengan penyebaran kuesioner untuk dapat merespon terhadap beberapa responden terkait baik pengguna maupun ahli materi dari beberapa aspek, yaitu kemenarikan desain interface, kemudahan penggunaan, dan kelengkapan materi. Ini berikut hasilnya. Untuk aspek kemenarikan desain interface, yaitu 30% menyatakan puas dan 70% menyatakan sangat puas. Lalu aspek kemudahan penggunaan, yaitu 20% merasa puas, mudah, dan 80% merasakan sangat mudah. Aspek kelengkapan materi, 20% tidak lengkap, 30% sangat lengkap, dan 50% laginya lengkap. Jadi kesimpulan dan sarannya, media pembelajaran pengenalan komputer bagi mahasiswa program studi sistem informasi yang dikembangkan melalui model waterfall dapat dipresentasi untuk aspek kemenarikan desain interface sebesar 70% sangat puas, 30% puas. Untuk aspek kemudahan dan didapat dipresentasi sebesar 80% sangat mudah digunakan dan 20% mudah digunakan. Dan yang terakhir, untuk presentasi aspek kelengkapan materi didapat sebesar 50% lengkap, 30% sangat lengkap, dan 20% tidak lengkap. Jadi secara umum, berdasarkan hasil pengujian, media pembelajaran dapat memudahkan dalam pembelajaran. Adapun untuk saran dari media pembelajaran yang dapat dibuat, alangkah baiknya dapat dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis mobile, dan untuk kelengkapan materi agar lebih ditambahkan lagi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.